sekali lagi, jangan tunggu rakyat itu marah, saudara-saudara. Ketika negara ini mulai angkuh, maka perlawanan itu juga akan terus ada. Betul tidak? Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Bagaimana petani yang ada dalam melakukan ibadah tidak mendapatkan hak atas tanah? Mereka hanya diberikan hak atas bola, kawan-kawan. Hak pakai tanah seperti tanah mereka tidak memiliki kawan-kawan. Airnya ini Sangat tidak. kecap. Petani harus kamu tanahnya kebetulan, kawan-kawan. Yang berikutnya, tanah kepada negara yang memiliki kebanyakan aparat kepolisian, kawan-kawan. Yang seharusnya petani menjadi sementara di sana, bukan aparat kawan-kawan pemerintah. Hidup rakyat! Hidup! Ya, sasaran tolong. Untuk kawan-kawan informasi dari Andra tadi, ini saya bisa menyampaikan informasi politik. Oke. FPBI. Yang lain saya sudah. Ya, ada ketuanya. Imperialisme hancurkan, feodalisme musnahkan, kapital birokrat musnahkan. Hidup! Hidup pemuda! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari semangat kawan-kawan. Oke. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada pihak kepolisian, mohon maaf dan terima kasih karena pada hari ini menjaga kami untuk agar aksi kami kesejahteraan dan keadilan dan penindasan di muka bumi ini masih bersorak, masih berniat, masih berkenan di tengah kita saudara-saudara sekalian. Feodalisme Musnahkan, kapital birokrat musuh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua bapak dan mbak polisi yang sudah dengan senang hati mendengarkan orasi kami, dan kami sangat berharap bahwa orasi yang kami sampaikan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dengan melihat bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak pernah merasakan kemerdekaan seutuhnya di negaranya yang kaya. Hari ini kami dari Front Perjuangan Rakyat menyambut Hari Buruh Internasional. Dari Sabang sampai Merauke, semua kelas buruh bangkit, semua kelas buruh berusaha menyampaikan seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Tapi apalah daya ketika rakyat tidak bersatu. Tapi apalah daya ketika rakyat tidak didukung dengan gerakan rakyat yang besar. Maka perjuangannya hanyalah sia-sia semata, kawan-kawan. Inilah bagaimana kemudian yang memperkuat kami untuk selalu turun mengkampanyekan seluruh hak rakyat. Yang selalu menguatkan kami untuk selalu mengkampanyekan bahwa pemerintahan Jokowi JK adalah rezim yang anti demokrasi dan anti rakyat, kawan-kawan. Betul itu. Hari ini telah tergambar dalam aksi yang dilakukan oleh FPR senasional mengatakan bahwa imperialisme menanamkan kukunya dan melakukan intervensi dalam kegiatan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi, dia mengklarifikasi pernyataan dalam pembukaan KA. Dia mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi akan berhubungan dengan IMF, dengan IDB, dan World Bank. Tapi ini adalah pembuktian Jokowi adalah pimpinan penipu rakyat. Bahwa ini yang kemudian menyampaikan kepada kita dengan jelas bahwa Jokowi adalah boneka imperialisme Amerika Serikat. Kaum buruh yang dominan di Indonesia di dalam perkotaan, yang kemudian memunculkan kembali buruh di pedesaan. Dengan apa? Dengan menciptakan pertambangan skala luas di desa-desa. Kenapa demikian? Perampasan tanah yang dilakukan oleh investor menyebabkan kaum tani kehilangan sasaran produksinya, yaitu tanah. Menyebabkan kaum tani kehilangan sasaran produksinya untuk mendapatkan keuntungan, untuk
kehilangan tanahnya. Tapi kemudian dia tidak diberikan alat produksi yang maju. Dia hanya diberikan alat produksi dalam pertaniannya, yaitu apa kawan-kawan? Parang, pacu, linggis. Siapa yang akan bisa mendapatkan keuntungan dengan alat produksi yang terkebelakang? Bagaimana kita akan menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan kedaulatan pangan di negeri ini tanpa adanya land reform sejati di negara kita, kawan-kawan? Land reform adalah jawaban. Bagaimana kaum tani yang dirampas tanahnya untuk dikembalikan secara merata? Ini adalah hal nyata. Ketika tanahnya dirampas, dia akan lari dan mengadu nasib di kota-kota. Apa yang akan dilakukan? Menjadi buruh kasar, menjadi buruh pabrik, dan menjadi orang-orang terlantar yang dianggap sebagai sampah masyarakat di perkotaan. Jangan kita pandang PSK adalah sampah masyarakat, kawan-kawan. PSK adalah tanggung jawab oleh pemerintah yang tidak mampu mensejahterakan dia. Mereka bukanlah PSK yang diinginkan oleh hati nuraninya. Tidak ada satu orang pun perempuan yang mau untuk mengorbankan harkat dan dirinya untuk dinikmati oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kenapa dia sampai menjual diri? Karena negara tidak bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Karena negara tidak bisa menciptakan hak kebutuhan pokok yang bisa dijangkau oleh rakyat. Ini bukanlah takdir, kawan-kawan. Takdir tidak akan diciptakan oleh Tuhan yang buruk di negara kita yang kaya. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan ketika dia memberikan kita negara yang sangat kaya, kawan-kawan. Tapi ini adalah tanggung jawab Jokowi. Tapi ini adalah tanggung jawab Lengki. Tapi ini adalah tanggung jawab seluruh gubernur dan bupati di negara kita, kawan-kawan. Bagaimana hari buruh? Adalah hari kemenangan kaum buruh untuk menuntut upah yang layak. Dan yang paling inti dalam perjuangan buruh adalah nasionalisasi seluruh aset-aset asing. Kenapa nasionalisasi aset asing harus dilakukan? Untuk mendapatkan kedaulatan atas seluruh sumber daya alam yang dikelola oleh investasi-investasi asing. Ini adalah jawaban. Land reform, pembagian tanah atas rakyat, dan kemudian nasionalisasi seluruh aset asing. Supaya menyelamatkan rakyat Indonesia dari belenggu sistem negara setengah jajahan dan setengah feodal hari ini, kawan-kawan. Bukan hanya petani dan bukan juga buruh, tapi mahasiswa, pemuda, perempuan itu terjerumus dalam kemelaratan oleh sistem setengah jajahan, setengah feodal. Ternyata saya dengan nyata melihat bukan hanya buruh, bukan hanya kaum tani, bukan perempuan, bukan hanya mahasiswa, tetapi pejabat-pejabat pemerintahan golongan rendahan, tetapi polisi-polisi golongan rendahan. Ketika Jokowi menaikkan biaya bahan bakar pokok, ketika Jokowi menaikkan harga tarif dasar listrik, ketika Jokowi menarik keseluruhan subsidi atas rakyat, saya yakin dan percaya bapak polisi yang golongan rendahan itu juga akan menyerit. Kenapa? Karena gajinya juga tidak cukup untuk memberikan kelayakan terhadap keluarganya yang ada di rumah, kawan-kawan. Sehingga dari awal saya sampaikan bahwa semuanya orang harus melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, mereka menyampaikan dalam perjuangan terhadap rakyat bahwa rakyat itu harus bersatu dan bukan melindungi aset-aset investasi yang menyebabkan kematian rakyat, kawan-kawan. Ini adalah bentuk nyata negara kita. Rezim Jokowi JK mengandalkan alat-alat kekuasaannya untuk melindungi investasi. Di Bowo, di Morowali, BDN, di Lut, di Sulbar, dan di seluruh Nusantara. Itu terancam konflik agraria karena banyaknya izin-izin tambang yang dikeluarkan oleh yang dikuasai oleh pertambangan, perkebunan, dan izin HHK. 3 juta hektar dikuasai oleh segelintir orang yang contohnya adalah Harta Timur Daya yang ada di Bowo. PT HIP milik Harta Timur Daya itu menghasilkan 60 M per bulan. Tapi rakyat hanya mendapatkan apa? Rakyat akan mendapatkan intimidasi,
rakyat akan mendapatkan penangkapan. Bahkan kita tidak mengharapkan kalau kemudian hari polisi akan menjadi alat yang dengan senang hati membungkam dan mengusir rakyatnya dari kemiskinan rakyat. Apakah ini solusi dari tidak adanya jaminan ketahanan pangan nasional adalah investasi, kawan-kawan? Apakah investasi jawaban kemiskinan rakyat? Apakah investasi jawaban kemiskinan rakyat? Ternyata jawaban dari kemiskinan rakyat adalah reforma agraria sejati. Dengan apa? Dengan mengkampanyekan bahwa imperialisme adalah musuh abadi rakyat Indonesia dan seluruh negara-negara yang terjerumus dalam sistem jajahan dan setengah feodal di negerinya, kawan-kawan. Inilah bagaimana kita secara nasional mengkampanyekan anti-imperialisme dengan jalan keluarnya adalah demokrasi nasional yang sejati. Bagaimana demokrasi nasional? Demokrasi nasional adalah jawaban dari negara setengah jajahan dan setengah feodal. Kita memiliki watak nasionalis yang baik, kawan-kawan. Kita adalah pecinta tanah air yang sesungguhnya, bukan Jokowi, bukan JK, dan mungkin juga bukan petinggi-petinggi Polri di negara kita.